مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sahabat kami, sahabat seperjuangan. Tentu pemirsa sudah nggak asing lagi deh dengan orang ini, Kang Munsyid. Assalamualaikum Kang Munsyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana, sehat kan? Alhamdulillah sehat walafiat. Di tengah kesibukan beliau ini tidak hanya memimpin sebuah organisasi yang berafiliasi dengan organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Beliau adalah ketua ranting Nahdlatul Ulama di Desa Jeli. Di samping itu beliau juga aktif di berbagai kegiatan sosial dan dakwah. Ini luar biasa. Malam hari ini hampir di penghujung Ramadan, beliau menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan kita. Ya, alhamdulillah. Kang Munsyid, hari ini adalah malam ke-26 ya? Yeah. Malam ke-26. Artinya Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ya. Artinya bisa 3 hari, bisa 4 hari. Iya. Kondisi ini biasanya terjadi di berita-berita nasional maupun lokal maupun di medsos. Ini banyak berseliweran tentang perbedaan ini ya. Ya. Umumnya yang kita ketahui perbedaan itu karena ada yang pertama menggunakan metodologi hisab dan yang kedua menggunakan metodologi ru'yah. Nah, ini apa sih sebenarnya metodologi dua ini tadi? Gini ya, perbedaan awal bulan Hijriyah ini memang sudah sangat klasik ya terjadi perbedaan ya, yang mana memang perbedaan itu adalah didasari karena adanya metode yang berbeda pula. Ada yang cukup menggunakan hisab atau falak. Hisab atau falak itu adalah metode penentuan awal bulan Komariah dengan menggunakan yaitu metode matematika berdasarkan pada benda-benda langit khususnya matahari, bulan dan bumi. Adapun ru'yah itu adalah metode penentuan awal bulan Komariah itu dengan menggunakan atau yang mengharuskan melihat bulan secara langsung ya, artinya tidak melalui hitungan ya. Memang sebenarnya juga orang-orang ahli ru'yah itu juga menghitung, cuman untuk ketentuan masuk tidaknya bulan baru itu adalah dengan cara ru'yatul hilal atau melihat bulan secara langsung. Nah, terkadang dua kriteria yang berbeda inilah yang menyebabkan seringnya terjadi perbedaan penentuan awal bulan. Terkadang juga bersama-sama, terkadang juga mengalami perbedaan. Makanya bagi orang yang sudah mengetahui dasar-dasar tersebut tentu tidak heran kalau terjadi perbedaan. Memang dari awalnya sudah tidak sama. Nah, tapi bagi orang yang kurang memahami ya, itu akhirnya mereka menjustifikasi ya, artinya menyalahkan satu sama lain. Ini yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Artinya di dalam penentuan awal bulan itu memang kriterianya tidak sama, makanya yang harus kita kedepankan adalah saling menghormati jika terjadi suatu perbedaan, terutama dalam penentuan awal bulan Komariah. Itu maksudnya. Baik pemirsa, luar biasa dari penjelasan dari Kang Munsyid ya. Setidaknya kita mendapatkan tambahan pencerahan pengetahuan tentang hisab dan ru'yah. Beda dengan ruqyah ya Kang ya? Ya, beda. Kalau ruqyah itu untuk menyembuhkan orang-orang yang kesurupan gitu. Baik, kalau begitu gini, pertanyaan berikutnya kan. Korelasi antara hisab, ruqyah dan penentuan tanggal baru di setiap bulannya. Ini kira-kira di mana nih benang merah dan titik temunya di situ? Oke. Terima kasih Pak Sus pertanyaannya ya. Gini ya, memang kalau kita perhatikan ya di Indonesia ini teman-teman kita Muhammadiyah ya itu identik dengan penggunaan hisab saja tanpa ruqyah. Ya. Sementara orang NU ya, orang NU itu sebenarnya juga pakai hisab Pak Sus ya. Pakai hisab, cuman dalam penentuan
keputusan awal bulannya itu baru menggunakan ru'yatul hilal ya. Artinya apa? Orang NU itu ya itu menggunakan hisab itu adalah sebagai dasar awal untuk ru'yah. Karena apa? Dalam hisab itu nanti akan diperoleh data-data astronomis ya. Di antaranya letak bulannya itu ada di berapa derajat, kemudian sudut elongasinya itu berapa besarnya, kemudian matahari terbenam jam berapa, terus kemudian bulan itu nanti hilalnya sebesar apa, itu ada ya. Artinya dengan adanya ilmu hisab itu sangat membantu ya pelaksanaan ru'yah itu sendiri. Jadi tidak benar kalau anggapan bahwa orang NU itu tidak menggunakan hisab, itu tidak benar ya. Orang NU itu juga menggunakan hisab ya untuk yaitu memperjelas kedudukan hilal itu sendiri ya. Jadi setelah dihitung berdasarkan sistem falakiyah atau hisab, maka data-data astronomis itu nanti akan dijadikan acuan ya ketika seseorang akan meneropong hilal, sehingga hilalnya itu pas dengan hitungan yang telah dihitung sebelumnya dengan menggunakan hisab. Nah, kalau Muhammadiyah tidak. Ya, jadi Muhammadiyah itu iya hisab saja dan tidak perlu ru'yah. Kalau orang NU hisab dulu, baru hasil hisab itu digunakan untuk pelaksanaan ru'yah. Jadi bagi NU hisab itu adalah sangat penting karena hisab itu adalah untuk pedoman pelaksanaan ru'yah hilal sendiri. Gitu Pak Sus ya. Siap, Masya Allah, luar biasa ya. Artinya begini Kang Monsip ya. Kalau di guyonannya dengan adanya ruqyah itu hilal itu sedang tidur atau sedang apa kelihatan. Iya. Baik pemirsa, di sesi yang terakhir ini ada sebuah pertanyaan yang sangat penting bagi kita ya. Artinya karena kita warga Indonesia dan sebagian besar memang Nahdliyin. Ya. Apa sih pendapat Nahdlatul Ulama tentang penentuan awal bulan? Ini mungkin dari organisasi ada sebuah keputusan atau apa gitu ya, supaya kita tahu gitu. Terima kasih Pak Sus ya. Dalam hasil sidang Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama ya tahun 1954 ya, itu memang ada keputusan terkait penentuan awal bulan Dzulhijjah, awal bulan Qamariyah, ya. Di antaranya adalah NU ya secara organisasi ya itu dalam mengambil ya keputusan terkait penentuan awal bulan Qamariyah ya itu adalah didasarkan pada ru'yatul hilal ya. Di antaranya adalah ada beberapa pedoman yang harus dilakukan ketika seseorang ya ingin memutuskan awal bulan Qamariyah itu adalah hari apa. Nah, di antaranya yang pertama ya itu kriteria yang harus dilakukan ya, adalah satu ya apabila hilal ya atau besarnya hilal itu adalah masih di bawah garis ufuk ya. Itu adalah untuk keesokan harinya itu belum masuk tanggal baru ya. Dalam arti harus istiqmal ya. Istiqmal itu adalah menyempurnakan bulan yang sekarang itu disempurnakan menjadi 30 hari ya. Jadi dalam pandangan NU ya, apabila dalam hitungan falak ya dan juga dalam ru'yatul hilal itu ternyata hilal belum bisa dilihat karena memang masih berada di bawah ufuk, itu bagi NU harus istiqmal, yaitu menyempurnakan bulan yang berjalan ini 30 hari. Kemudian yang kedua ya, apabila dalam hitungan falak ya itu sudah terjadi imkanur ru'yah ya. Imkanur ru'yah itu adalah hilal itu mungkin bisa dilihat. Nah, itu kalau dalam keputusan beberapa ahli termasuk Nahdlatul Ulama yang baru-baru ini itu imkanur ru'yah yang digunakan oleh NU itu apabila hilal itu sudah mencapai 3 derajat dan juga sudah mencapai sudut elongasi sebesar 6,4 derajat itu sudah dikatakan imkanur ru'yah dan itu hilal bisa dilihat, mungkin bisa dilihat. Nah, apabila
dalam hitungan falak ya itu sudah ketinggian hilal sudah 3 derajat misalnya, dan ternyata dalam praktek ru'yatul hilal itu orang yang meru'yah ya itu sudah bisa melihat hilal, maka kesaksian orang tersebut adalah bisa diterima. Alasannya apa? Karena secara ilmu falak itu memang sudah mungkin untuk bisa dilihat. Makanya kesaksian orang yang melihat itu adalah bisa diterima. Kemudian yang nomor 3 ya. Yang nomor 3, apabila ya dalam hitungan falakiyah itu ternyata ya sudah mencapai imkan ru'yah ya, berarti sudah di atas 3 derajat, tapi ternyata ya dalam pelaksanaan ru'yatul hilal itu tidak bisa dilihat, nah, mungkin karena mendung atau mungkin karena suatu apa, maka NU memutuskan itu harus istiqmal ya, walaupun menurut falak itu sudah tanggal, tapi kalau ternyata dalam realita ru'yatul hilal tidak bisa dilihat, maka menurut NU itu harus istiqmal. Artinya apa? Menyempurnakan bulan yang berjalan ini adalah disempurnakan 30 hari. Nah, itu ketentuannya. Kemudian ketentuan yang terakhir dalam pelaksanaan ru'yah ya, apabila ya dalam hitungan falakiyah ya ternyata ya hitungannya atau tinggi derajat hilal itu sudah sangat tinggi, misalnya sudah di atas 10 derajat, tapi ternyata dalam pelaksanaan ru'yah itu tidak bisa dilihat, mungkin karena situasi mendung, maka NU memutuskan ya kalau memang ketinggian hilal atau irtifa'ul hilal itu sudah sangat tinggi, maka tidak istiqmal ya. Karena apa? Kalau istiqmal, maka bulan berikutnya itu akan menjadi 28 hari dan itu tidak mungkin ya. Makanya ulama NU ya itu memutuskan jika irtifa'ul hilal atau tinggi hilal itu sudah sangat tinggi, maka walaupun tidak bisa diru'yah itu besoknya sudah masuk bulan baru. Nah, ini sesuai dengan sabda dari Nabi Muhammad. Kenapa tokoh NU itu pakai ru'yah? Karena ada sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Jadi berpuasalah kamu ya karena melihat hilal, dan berhari rayalah kamu karena melihat hilal, maka apabila hilal itu tidak kelihatan ya, karena tertutup mendung ataupun yang lain, maka sempurnakanlah bulan yang berjalan itu adalah disempurnakan 30 hari. Nah, jadi dasar dari Nahdlatul Ulama ya yang dengan kuat ya dengan cara ru'yatul hilal dalam penentuan bulan baru itu adalah sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu lain ya. Artinya orang-orang Muhammadiyah itu ya itu melaksanakan hitungan falakiyah itu memang karena ada penafsiran ya dari beberapa ayat Al-Qur'an ya yang memang di dalam Al-Quran itu ada ayat yang yaitu menginformasikan adanya peredaran matahari dan bulan. Makanya teman-teman Muhammadiyah itu menafsirkan ya, artinya dalam penentuan awal bulan Qamariyah itu diperbolehkan untuk dihitung dengan matematis astronomis, yaitu dengan ilmu falak ya, atau ilmu hisab. Lah, teman-teman Muhammadiyah itu ya dalam menentukan ilmu falakiyah itu juga ada kriteria, artinya tidak sembarangan ya. Artinya apa? Syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah adanya pergantian hari atau awal bulan itu harus didahului adanya ijtima atau konjungsi geosentris kalau dalam bahasa falakiyah modern ya. Jadi harus ada ijtima. Kemudian syarat yang kedua ya, ijtima'nya atau ijtima itu adalah posisi antara matahari, bulan dan bumi itu vertikal satu garis lurus ya. Dan ijtima itu menurut kawan-kawan Muhammadiyah harus terjadi sebelum maghrib atau al-ijtima qoblal ghurub. Nah, kemudian yang terakhir ya, kriteria yang
dijalankan oleh teman-teman Muhammadiyah adalah sebelum atau ketika matahari itu terbenam, ya, itu harus sudah ada yang namanya hilal atau bulan baru. Walaupun bulan baru itu masih sangat tipis, tidak masalah, ya. Artinya ketika matahari itu terbenam, ya, dan sudah terjadi wujud hilal walaupun sangat tipis sekali, itu kawan-kawan Muhammadiyah itu sudah berani menanggalkan bahwa itu adalah sudah masuk tanggal baru. Tapi kalau NU kan tidak. Kalau NU harus dibuktikan dengan melihat secara mata telanjang. Ya, mungkin itu Pak Sus ya, gambaran kita ya, artinya apa? Sebagai penutup ya statement kita, perbedaan yang ada ya dalam penentuan awal bulan terutama yang ada di Indonesia itu sebaiknya disikapi dengan biasa-biasa saja. Artinya kawan-kawan Muhammadiyah ya itu memang punya hak dan punya dasar sendiri untuk menentukan awal bulan mereka. Nah, orang NU ya itu kebetulan ya sama dengan yang dikriteriakan oleh pemerintah. Artinya pemerintah, Nahdlatul Ulama dan juga ormas yang lain ya itu menggunakan metode ru'yatul hilal. Ya, yang penting kita rukun-rukun aja ya. Artinya tidak usah dipermasalahkan ya. Toh semua ada dasarnya. Oke, terima kasih ya. Baik, pemirsa, demikian obrolan santai kita dengan Kang Munsif. Ya. Luar biasa banyak informasi yang disampaikan kepada kita dan semoga hari raya pada tahun ini kita bisa bersama-sama semua. Amin, amin, amin. Walaupun hitungannya lewat ada hisab pada ru'yat. Kalaupun toh berbeda disampaikan tadi, tidak akan mengurangi, tidak akan membuat perpecahan. Iya. Tapi insya Allah untuk yang tahun 2025 ini serem Pak ya, karena hitungannya adalah dengan istiqmal tahun untuk bulan ini. Oke, terima kasih. Kalau istiqmal pasti bersamaan. Gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah semakin meriah hari raya. Baik, demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sampai ketemu di tema podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.